Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi. Yuk Maga. Bisa juara. Semoga buat kita semuanya. Yuk kita lihat video di sini ya. Nanti kita ikuti ya jinglesnya nih. Yuk kita lihat sini ya. Nih, bahwa ibu punya 7 jurus BK hebat. Ingat tadi kalau 7 gimana tangannya? Penuh cinta dan bersahabat dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Ikuti gerakannya. Potensi, kelola emosi, tunjukkan resiliensi, dan menata situasi. Ikuti semuanya. Dan menata situasi. Lihat nggak tadi kelola emosi gimana? Kelola emosi, kenali potensi, kelola emosi, dan tumbuhkan resiliensi. Beginilah resiliensi. Jadi artinya kita punya yang namanya daya juang. Kemarin kan kalian sudah ketemu sama Bu Rizka ya di kelas berapa? 8I. Kemarin membahas tentang apa? Mengenal potensi. Nah, sekarang kita belajar tentang apa yang namanya resiliensi. Sekali lagi apa? Resiliensi. Nah, resiliensi bisa juga disebut dengan daya lenting. Ya, oke, kita lihat itu sebentar. Daya lenting. Ini bukan sembarang dino atau dino, ya kan? Nah, kira-kira apa sih maksudnya boneka di sini? Oke, nggak tahu. Sekarang gini, coba ibu minta satu laki-laki pukul di boneka ini. Ayo maju ke depan, siapa aja silakan. Ayo kamu juga boleh. Ayo mau nyoba pukul boneka ini. Ih, ibu mau mukul lah nih. Balik lagi nggak? Ayo pukul. Ayo pukul. Coba yang tinggi badannya. Pukul sama kamu. Boleh. Nah, boleh. Balik lagi nggak? Coba yang kecil badannya boleh nih. Nggak nyebut kecil ya. Ayo siapa? Boleh. Pukul sama kamu. Boleh dari sini ambilnya. Dari sini. Dia balik lagi. Pukul yang keras. Coba pukul yang keras. Siap. Nah, balik lagi nggak? Oke. Ada yang mau coba perempuan? Sok, coba perempuan boleh. Pukul yang keras. Boleh. Siapa aja? Gak usah nunjuk. Ngapain? Hidup buat diri sendiri. Makan sendiri-sendiri. Nanti yang tanggung jawab siapa? Ya diri sendiri. Ayo pukul siapa yang berani. Kapan lagi berani mukul boneka? Cepetan. Kamu mah gak kooperatif sama ibu. Ayo gerak pukul. Boleh. Boleh pukul. Boleh disepak boleh. Boleh disepak boleh. Baik. Kita ngelihat boneka ini ya. Anggap ini adalah satu kehidupan kalian, diri kalian. Siapa sih orang yang tidak pernah memiliki masalah? Pernah nggak kalian gagal? Pernah. Pernah punya masalah? Pernah. Pernah mengalami kegagalan? Pernah. Anggap ini suatu kehidupan kalian. Ketika kamu diterjang sama badai, ketika kamu diomongin sama orang, ketika kamu mengalami kegagalan, kamu mau tidur atau mau bangkit? Bangkit. Nah, ngerti sampai sekarang paham? Paham. Kamu saya kesini. Jadi dalam hidup itu perlu apa namanya? Tadi disebutnya kita harus memiliki, ya, apa tuh resiliensi kira-kira kalau begitu? Kita harus memiliki yang namanya ketahanan hidup. Harus punya apa lagi dalam hidup itu? Kuat mental. Bagus. Apa lagi? Apa lagi harus kuat apa lagi? Kuat apa? Fisik. Harus punya apa lagi ketika dalam hidup kita?
Ayo, ketika kita gagal kita mau apa? Bangkit. Nah, mau apa lagi tadi? Bangkit. Bangkit kembali kan? Iya, tapi bukan bangkit dari kubur ya. Itu nggak boleh. Bangkit lagi. Apalagi selain bangkit lagi? Keren. Apa lagi? Berjuang. Tadi siapa yang ngejawab berjuang? Wih, keren sekali. Sekali lagi apa? Jadi kita berjuang. Nah, berjuang. Tepuk tangan. Itu yang namanya kita harus berjuang dalam hidup itu. Benar nggak sih? Kita berjuang, benar nggak sih? Iya. Ketika kita di sini di Telepak, kamu mau diem aja? Kamu ditangkis, kamu mau ngapain? Tangan kamu kalau kamu dipukul? Ditangkis dong, bener nggak sih? Masa kamu mau ditendang, mau diem aja? Kamu menghindar kan? Nah, contoh satu. Ketika kamu diajak bolos, mau ikut nggak? Nah, itu namanya kita punya yang namanya prinsip. Apa sih namanya? Punya ini nggak sih, kita punya benteng nggak sih? Punya kan? Yuk kita contoh, ambil lagi satu lagi. Coba lempar bola ini. Boleh. Nah, mantul kan? Tuh. Oke. Paham nggak artinya kenapa ini mantul? Tetap bahwa manusia itu punya yang namanya kekuatan, daya pantul. Ketika manusia itu punya kekuatan, dia pasti balik lagi. Sampai sini dulu nih, ada yang mau tanyakan nggak? Sebelum kita lanjut. Nih, contoh. Kamu satu kelompok sini, Siva, kamu masuk ke sini kelompoknya. Nih, susun menjadi satu piramid. Kamu ke sini kelompoknya. Oke, kamu sempurna di sini semuanya. Susun kartu ini jadi satu piramid. Kamu sekelompok sampai sini. Oke, susun. Kamu sini. Kamu ke sini. Nih, susun. Oke. Ayo. Bikin ke piramid. Bikin suatu piramid. Bikin piramid. 4 lapis aja, nggak usah banyak-banyak. Bikin piramid. Ayo cepetan. Ibu hitung sampai 5 menit. Ibu hanya ngasih kesempatan 5 menit. Bebas. Buat apa juga? Bebas. Itu lakukan apa ya? Ibu mau cuma ngasih doang. Ayo. 10. Ayo, siapa yang sudah selesai? Coba ibu lihat. Wow. Terus, yang ini udah belum? Iya. Coba, mana yang lain? Ayo. Kita hitung sampai berapa ya? Sampai 10. Kita hitung mundur. 10. Tinggal 2 menit lagi. Ayo. Iya. Sip, terus. Ayo. Bangun terus, bangun. Wih, udah bener-bener beres ya. Belum selesai juga. Ayo terus. Coba kelompok mana yang udah selesai. Oke, yang sudah mundur. Mundur. Ayo, detik-detik dulu. Ayo, sebenarnya kuat ya. Mundur. Oke. Sudah. Sekarang ini sudah terbangun kah? Oke, lihat sini semuanya. Ibu tanya dulu perasaannya nih. Ibu lu tanya perasaannya. Gak apa-apa ya, udah selesai nih.
Ini kelompok ini ya, ini anggap kelompok 1, 2, 3, dan 4. Mana kelompok 2? Ini kelompok 2 ya, kelompok 2. Gimana kamu bisa membangun bangunan ini? Dasarnya gimana nih? Pakai dasarnya gimana? Harus gimana ya bawahnya harus? Harus pakai Harus kuat kan? Ya. Berapa lapis di bawahnya? 4. 4 otomatis. Bisa nggak kalau di bawahnya 3, 4, 2? Nggak bisa. Ah, jadi gimana yang pakai apa? Harus Pakai kerjasama nggak? Ya. Kerjasama sama, yang baik. Terus berapa kali kamu gagal tadi? 2 sampai 3. Berapa kali gagal kan? Waktu gagal dibikin lagi, dibangun lagi. Berapa kali kamu gagal? Wah, sampai sekarang gagal terus ya, belum selesai. Ini masih belum terbangun? Belum. Mau coba masih ngebangun? Oke. Sekarang yang sudah selesai, ibu kasih tugas lagi. Mundur semuanya. Tugas kamu sekarang dari sini, lihat ibu. Coba ya, berapa? Lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari sini nih. Baris ke belakang, baris ke belakang. Gimana caranya bangunan itu runtuh? Ya, sini. Dengan menggunakan buku ini. Contoh. Lihat ya. Kamu dikasih kesempatan 1 kali untuk meruntuhkan bangunan itu. Gimana caranya? Di sini aja, jangan jauh-jauh. Runtuhin ya. Oke. Terserah gimana kamu, yang jelas jangan dilempar. Oh, jangan dilempar. Cuma 1 kali kesempatan. Yang lain lihat. Ayo. Ayo gerak, 1 kali kesempatan. Lihat yang lain, ayo. Batu sini. Nah, batu di situ. Ayo gerak. Udah, nggak bisa kan? Ayo yang lain, gimana caranya? Di mana garisnya? Woi, garisnya yang mana? Ayo gerak. Ayo, gimana caranya? Jauh amat. Gak bisa. Ayo, gimana caranya? Nah. Wah, gak bisa. Ayo. Oke, maju sekarang, maju. Di sini, garis di sini, garis di sini, coba di sini. Ayo. Dah. Oke, kita kembali lagi. Dengan kalian menyusun ini, apa yang kamu rasakan coba yang sebenarnya? Apa sih yang ditarik dari ini, membangun ini? Kenapa sih? Gimana rasanya? Kesel. Tapi setelah kesel? Senang. Kenapa senang? Karena bisa terbangun. Karena bisa terbangun. Artinya manusia itu setelah gagal pasti akan kenapa? Udah gagal? Bangkit lagi. Bangkit dari mana? Bangkit dari kegagalan dong. Ya, jadi kita bangkit lagi kegagalan. Paham sampai sini? Bahagia nggak rasanya ketika ini terbangun? Nah, tadi waktu kamu mengipas, berapa kali kamu gagal di kipas? Banyak kan? Berapa orang tadi? 8 kali. Berapa kali? 8 kali. Akhirnya yang berhasil siapa tadi? Aku. Nah, berhasil kan? Ya. Yang berapa kali? Yang ke-9. Waduh, ini lihat ketinggalan kereta. Tapi tepuk tangan dulu buat kelompok ini. Berhasil juga akhirnya. Gimana rasanya setelah berhasil? Senang, Bu. Senang. Senang. Berapa kali gagal? Banyak, 2 kali. 4 kali, Bu. Bohong. 2 Bohong. Berapa kali tadi? Banyak kan? Banyak kali kan? Bangkit lagi. Nyoba lagi nggak? Ya. Iya. Gimana caranya bisa berdiri tegak kayak gini? Pakai apa? Pakai perasaan, Bu. Oh, pakai perasaan katanya, ya ampun. Gimana caranya bisa berdiri tadi ini? Pakai apa? Dibangun? Dibangun lagi? Iya, pakai apa dibangun tadi? Pakai kartu kan? Mencoba dinyusun? Gagal? Berkali-kali? Terakhir? Nah, oke, kita lihat. Semuanya lihat sini semuanya. Tadi dari awal gimana sih cosplaynya kalau resiliensi tangannya? Gini kan? Menandakan kita itu kuat. Apalagi? Tangguh. Apalagi?
Apalagi? Tangguh, apalagi? Apa dong? Apalagi? Tangguh, kuat. Oke, kita ke sini. Yuk, siapa yang mau baca? Oke, boleh baca. Yang keras. Dari apa sih? Resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Nah, tadi ada yang lempar bola kan? Ya, tadi yang melempar bola itu. Jadi sekali lagi resiliensi itu apa kita baca sama-sama? Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Nah, jadi dengan melihat tadi kita sudah mensimulasikan tadi ini si Dino, mensimulasikan tadi apa? Bola. Bahkan yang terakhir mensimulasikan kartu. Siapa sih yang tidak gagal dalam hidup? Tidak ada kan? Tetapi setelah gagal, apa yang akan kita lakukan? Bangkit. Nah, itu yang disebut dengan yang namanya resiliensi atau disebut juga dengan daya lenting. Sampai sini ada yang mau tanyakan tentang resiliensi? Tidak. Wah, kok langsung tidak aja? Paham ini semuanya? Paham kan? Siapa yang ulangannya pernah dapat 4? Ulangan misalnya ulangan bahasa Indonesia dapat 4, matematika 4 atau 5 atau kecil. Nah, itu sama aja kecil. Udah gitu ingin apa? Memperbaiki. Betul, ingin apa tadi? Memperbaiki. Supaya apa? Supaya lebih bagus lagi nilainya. Nah, betul. Tepuk tangan dulu buat teman kamu itu. Itu namanya juara. Ingat ya, kemampuan tidak hanya diukur dari kognitif manusia atau kemampuan manusia. Tapi manusia yang bisa bertahan hidup dan bisa mempertahankan untuk lebih maju, itulah manusia yang hebat. Tadi, kenapa sih ibu kasih solatif? Tujuannya apa? Kenapa kamu nggak berpikir dengan dikasih solatif? Oke, tadi mana punya ibu, kartu punya ibu? Itu yang kamu pegang. Itu masih berlaku teman. Lihat. Kamu tidak berpikir untuk membuat seperti ini. Lihat, ibu lempar. Masih berdiri nggak? Lihat sekali lagi. Lihat sekali lagi. Ibu lempar. Masih berdiri nggak? Masih kan? Ya. Karena dia memang sudah dibentuk seperti ini untuk supaya kuat dia resiliensinya. Paham maksudnya ini? Nah, kenapa kamu tidak membuat seperti ini? Dengan membuat ini kamu tinggal bikin tempel. Mau 50 juga akan bertahan. Betul nggak sih? Nah, jadi hidup itu tidak hanya memiliki satu cara, benar nggak sih? Kamu mau salah jalan, mau apa kamu kalau salah jalan? Lagi bawa motor salah jalan, mau apa? Mau apa? Putar balik. Terus apa lagi kalau salah jalan? Nanya orang, apa lagi? Lihat Google Map. Benar nggak sih? Udah berapa cara tuh? Balik arah, nanya orang, lihat Google Map. Benar nggak? Nah, kamu kalau punya PR mau apa? Udah ngerjain, kalau nggak bisa? Menanyakan. Nanya, apa lagi? Oke, lihat Google, apa lagi? Udah gitu mau diapain? Udah lihat Google? Dicatat, ditulis? Iya. Paham sampai sekarang kenapa manusia butuh daya lenting atau resiliensi? Oke, tujuannya setelah kamu mempelajari ini, kamu bisa menerapkan dalam hidup sehari-hari, mempertahankan hidup. Kalau kamu tidak mempunyai uang untuk beli air,
Kamu mau ngapain? Mau sekolah nih, gak punya uang. Terus mau ngapain? Jalan, betul, bagus. Apa lagi? Membawa bekal. Nah, ini jawabannya. Apa tadi? Membawa bekal. Itu jawabannya, bawa bekal. Itu namanya bertahan. Ada anak sekolah yang tidak gara-gara diberikan handphone bunuh diri, bahkan depresi. Benar gak sih? Gara-gara apa dianya? Nah, terus gimana caranya Bu supaya kita nggak gila? Mengalihkannya harus bagaimana? Jangan terlalu Pikirkan. betul, jangan dipikirkan. Apalagi pengalihannya? Mancing boleh. Apa lagi? Main? Boleh, main keluar. Nah, apa tadi apa? Lari atau disebut dengan Raga. Nah, olahraga. Betul. Camping, ya. Healing, betul. Betul, berlatih fisik. Nah, udah juara buat kasih ini semuanya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Karena kalian sudah paham bahwa resiliensi itu sangat dibutuhkan untuk hidup kita, bukan hanya pelajar. Sampai kamu nanti menua, sampai kamu nanti menjadi mahasiswa, sampai kamu nanti berumah tangga lagi, resiliensi sangat dibutuhkan dalam hidup kita untuk bertahan hidup. Sekali lagi kita baca, resiliensi kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Bisa sampai sini paham? Yuk kita buktikan nanti dalam hidup kita sehari-hari. Ibu tidak lagi mau mendengar kata yang orang-orang itu kenapa dianya? Itu Bu biasa depresi jadi mencercau ngomong sendiri. Ibu nggak mau dengar itu. Itu kenapa tangannya disayat-sayat? Oh itu Bu gara-gara putus, nggak mau lagi mendengar kayak gitu. Ya? Itu kenapa ngomong sendiri? Stres Bu. Aduh nggak mau ibu mendengar kayak gitu. Apalagi kita anak SMP 3, tidak ada lagi anak yang depresi karena kegagalan. Oke, sampai sini paham? Oke, yuk Maga. Bisa juara. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, terima kasih semua, tepuk tangan kita semuanya. Baik, kita tutup kegiatan ini. Kita tutup pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya.